Bab 2132. Ketika mereka mendengar ini, mereka tahu bahwa pemimpin mereka yang lebih tinggi telah ditangkap oleh Lin Tian. Ini merupakan pukulan bagi semua orang, dan pemimpin istana melihat ekspresi semua orang dan berkata, "Mengapa kamu begitu bodoh? Lakukan padaku dan bunuh dia." Mereka semua saling memandang, tetapi kepala biara berkata dengan canggung, "Tuan, kami tidak dapat membantunya." Apa yang tidak dapat kamu lakukan untuknya?" Kepala istana sangat marah. Dia menatap orang-orang ini, berharap untuk membersihkan mereka. Tetapi dia diikat oleh Lin Tian, tidak dapat melakukan apapun, dan hanya bisa merajuk di sana. Tetapi Lin Tian menertawakan mereka dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan bermain-main dengan kalian." Setelah itu, Lin Tian membawa kepala istana dan bersiap untuk pergi. Orang-orang itu sedang terburu-buru. Bagaimanapun, ini adalah kepala istana, dewi yang mereka sembah. Tetapi hari ini mereka tertangkap dan akan dibawa pergi. Mereka tampaknya memiliki sesuatu yang hilang di hati mereka. Tetapi pada saat ini, wanita misterius berbaju merah itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya darah. Kemudian dia menjerat pemimpin istana. Saat berikutnya, pemimpin istana dan wanita misterius itu menghilang. Lin Tian mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan mendapati bahwa mereka telah menghilang, dan kepala biara terkejut. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia muridmu, apa yang bisa dia lakukan? Kau tidak tahu. Lin Tian menatapnya dan bertanya bahwa guru itu terlalu cemas. Wah, meskipun dia muridku, dia hanya mendengarkan perintahku sesekali. Aku benar-benar tidak tahu keterampilan apa yang harus dikembangkan. Bukan darimu? Tidak, bukan. Kepala biara menggelengkan kepalanya, dan Lin Tian menatap 9 orang lainnya. Apakah kau tahu di mana mereka? Orang-orang ini tidak tahu lebih banyak, masih menggelengkan kepala berturut-turut, dan Lin Tianing menjawab, apakah kau punya ruang rahasia atau tempat persembunyian? Kepala biara berkata, benar-benar tidak ada tempat di sini kecuali beberapa tempat di mana orang-orang terjebak. Mengantuk, apalagi, Lin Tian telah pergi ke beberapa tempat sebelumnya, jadi dia menatap kepala biara ini dan bertanya. Kepala biara dengan cepat mengatakan semua yang dia ketahui dan membawa Lin Tian untuk melihatnya. Namun, tempat-tempat ini tidak tersedia, dan Lin Tian ragu, istana bulan ini, benar-benar tidak ada tempat persembunyian untuk mereka. Tidak, Lin Tian harus menutup matanya, untuk merasakan penguasa istana, tetapi dia masih kehilangan kontak, yang membuat Lin Tian tak berdaya membuka matanya, salah perhitungan. Namun, kepala biara ragu-ragu, sebenarnya, ada tempat yang mungkin dituju, tetapi saya tidak dapat menjaminnya. Katakan, makam para penguasa istana dari dinasti masa lalu, tetapi tempat itu penuh dengan gas hantu, dan itu juga merupakan area terlarang di istana bulan kita. Saya pikir muridku tidak seharusnya pergi ke sana, divisinya terlalu ketat. Lin Tian tahu tempat ini dari ingatan kepala istana sebelumnya, jadi ketika dia mendengar ini, dia berkata, itu bukan tidak mungkin, itu sangat mungkin. Di sini, kepala biara tidak berani menatap Lin Tian, dia takut Lin Tian akan marah. Lin Tian menenangkan suasana hatinya dan berkata, ayo pergi. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Mata kepala biara terbuka lebar, tetapi Lin Tian tidak memperhatikannya, jadi dia diminta untuk memimpin jalan, kepala biara harus memimpin jalan. Tianwan berteriak, jangan pergi, nak, wanita tua ini ingin menipu kamu sampai mati. Menipuku sampai mati? Apakah kamu pikir itu mungkin? Lin Tian sama sekali tidak peduli tentang itu, dan hari itu ketika Wan melihat Lin Tian tidak mendengarkan, dia berkata, bantu mereka melepaskanku, aku akan pergi bersamamu. Kamu juga akan pergi, lebih baik daripada terjebak oleh mereka. Hari itu Pil melihat 8 orang itu dan sangat tertekan. Lin Tian mengira Pil ini tidak dapat diandalkan, tetapi dia adalah orang yang cakap. Jadi Lin Tian pergi ke Tianwan ini dan Raja Hantu melepaskannya. Pada hari itu, Pil itu berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu sedikit tidak dapat diandalkan. Lin Tian menertawakannya, tetapi Tianwan terkejut. Adapun Raja Hantu, di bawah perintah Lin Tian, dia langsung melewatinya. Dengan putus asa, Tianwan menatap Lin Tiadao dan berkata, ini kemalanganku. Tetapi kepala biara tersenyum, kamu memilikinya hari ini. Tianwan melotot, kamu tidak jauh lebih baik. Lin Tian melihat ke 8 orang lainnya. Mereka harus melepaskan kendali mereka atas Tianwan satu persatu. Lin Tian hanya tersenyum pada Tianwan dan berkata kepada kepala biara, pergilah. 2 orang dengan patuh memimpin jalan, sesaat tiba di makam istana kerajaan bulan ini. Saya melihat susunan di sekitar makam, dan hari itu Pil itu berkata, kamu juga melihatnya, aku tidak bisa masuk. Apakah kamu pikir formasi dapat menghentikanku? Lin Tian tidak menanggapinya dengan serius. Tetapi Tianwan berkata, ini bukan susunan yang bisa diremehkan. Kepala biara juga berkata, susunan ini, begitu disentuh,
akan terbakar, jadi muridku tidak mungkin masuk ke sini. Lin Tian berkata, hanya saat aku masuk, aku bisa tahu. Tianwan dan Tianwan tampak khawatir, tetapi Lin Tian mengabaikan mereka dan meletakkan mereka di atas susunan dengan satu tangan, lalu api menyala, tetapi Lin Tian memiliki pelindung tubuh emas, yang sama sekali tidak berpengaruh padanya. Tidak hanya itu, Lin Tian menghancurkan susunan dalam waktu singkat, tetapi Wan dan kepala biara tercengang hari itu. Mereka tidak percaya Lin Tian menghancurkan susunan dengan begitu mudah. Lin Tian pergi ke makam, di mana ada gerbang batu besar, dan Lin Tian melihat gerbang batu itu dan berkata, ada napas mereka di sana. Bagaimana mungkin? Kepala biara tidak mempercayainya, dan Tianwan tidak mempercayainya. Muridnya, tidak peduli seberapa cakapnya dia tidak bisa melewati susunan dan memasuki gerbang batu, bukan? Tetapi ada napas mereka di sana, tetapi jiwamu lemah dan tidak dapat merasakannya. Lin Tian selesai berbicara dan mulai mempelajari gerbang batu itu. Sampai Lin Tian menyerap kekuatan gerbang batu itu satu persatu, Lin Tian menenangkan pikirannya dan berkata, baiklah, mari kita masuk. Masuk, kedua orang ini kebingungan. Pada saat ini, Lin Tian tampaknya berjalan menembus tembok, adapun Tianwan dan kepala biara, mereka berdua tampak bodoh. Tetapi Lin Tian berteriak dalam hati, dan mereka harus mengikutinya. Ketika mereka masuk, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Ada banyak peti mati kristal di sini, dan ada orang yang berbeda di setiap peti mati kristal, seperti sedang tidur. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata kepada wanita misterius dan kepala istana, aku tahu kalian bersembunyi di sini. Pada saat ini, wanita misterius itu berkata, aku tidak menyangka kalian bisa berlari ke sini. Lin Tian berkata, aku tidak menyangka kalian menyembunyikan kekuatan kalian sepanjang waktu. Apa yang kalian tahu? Pihak lain bersenandung, dan Lin Tian tertawa, kultivasi Anda telah melampaui 100.000 abadi, mungkin bahkan lebih tinggi, kan? Wanita misterius itu terkejut, tetapi kepala biara tidak percaya. Bagaimana mungkin muridku memiliki tingkat negeri dongeng yang begitu tinggi? Tianwan juga tidak percaya. Gadis bau itu, bagaimana mungkin ada lebih dari 100.000 peri? Tetapi Lin Tian menatap mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak melakukannya? Tentu saja. Keduanya mengatakan hal yang sama. Tetapi Lin Tian tersenyum ke tempat yang gelap dan berkata, apakah kamu ingin keluar dan memberitahu mereka tentang hal itu? Apakah kamu pikir aku bodoh? Keluar dan ambilkan untukmu. Wanita misterius itu bersenandung. Bab 2133. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa. Apakah kamu pikir aku tidak dapat menemukanmu? Wah, aku tidak peduli seberapa kuatnya kamu, tetapi ini adalah makam para penguasa istana dari segala zaman, dan mereka sedang tidur. Jika aku membangunkan mereka, kamu akan hancur. Wanita misterius itu mengancam. Kamu pikir aku takut? Lin Tian tertawa di sana, tetapi wanita misterius itu terus menakut-nakuti. Aku katakan kepadamu, ada 38 penguasa istana di sini. Ketika mereka tidur, mereka semua adalah 200.000 abadi. Ketika mereka bangun, beberapa bahkan mungkin menjadi 300.000 abadi, atau lebih tinggi. Lin Tian tidak takut, tetapi kepala divisi dan Tianwan ketakutan, dan mereka terkejut. Tetapi Lin Tian tersenyum pahit, kalau begitu bangunkan mereka, dan aku akan mendapatkan pengalaman yang baik. Wah, apakah kamu pikir aku bercanda? Wanita misterius itu mulai marah, Lin Tian mengabaikannya, tetapi melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan mulai terbang. Pada saat yang sama, Lin Tianben memejamkan matanya untuk melihat di mana ada ruang untuk bersembunyi. Benar saja, di balik sarkofagus ini, ada celah kecil di dinding es yang besar. Jika tidak ada ruang untuk mengintip, Lin Tian tidak dapat menemukan bahwa itu bisa dibuka. Jadi Lin Tianben pergi ke sarkofagus dan berencana untuk pergi ke bagian belakang sarkofagus. Kepala biara itu takut, ini benar-benar ingin pergi. Tianwan juga sedikit malu-malu. Adik kecil, ini semua adalah penguasa istana dari semua generasi. Jika kamu bangun, kamu tidak dapat melarikan diri. Melarikan diri? Apakah kamu pikir aku membutuhkannya? Lin Tian berbalik dan menatap kedua pria itu. Kedua pria itu ketakutan. Tentu saja, mereka tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa menatap Lin Tian dalam diam. Lin Tian berbalik dan melanjutkan jalannya sendiri. Wanita misterius itu berkata, jangan memaksaku, nak. Aku akan melihat di mana kamu suci dan mengapa kamu ingin menyembunyikan kekuatanmu. Lin Tian terus berjalan, dan wanita misterius itu berkata, baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu 38 generasi kepala istana. Dengan itu, seruling panjang terdengar, dan peti kristal terakhir tiba-tiba bergetar. Kemudian seorang wanita cantik menendang tutupnya dan keluar darinya. Aku melihat wanita ini mengenakan jubah hitam besar dengan wajah dingin.
tetapi dia tampak sangat muda, tetapi dia adalah tuan dari kepala istana saat ini. Wanita misterius itu juga menghormatinya sebagai nomor 38. 38, singkirkan dia. 38 tidak berbicara, tetapi mereka menatap Lin Tian. Ketika jalan peri terbuka, jumlahnya mencapai lebih dari 200.000 yuan. Kepala divisi dan Tian Wan takut dan ingin melarikan diri. Tetapi 38 ini, dengan satu dorongan langsung, cetakan tangan besar yang berubah oleh dingin langsung menghantam, Lin Tian dan orang lain langsung terkena. Boom, jatuh ke tanah, keduanya berteriak, tidak bisa bangun, tetapi tubuh Lin Tian berkilauan dengan emas, tetapi juga tertawa, cukup kuat. Tidak apa-apa, wanita misterius itu terkejut, bukan hanya wanita misterius itu, tetapi juga Si Tai dan Tian Maru terkejut, bagaimanapun, mereka juga mendapatkan teknik telapak tangan bersama, tetapi mereka tidak bisa berdiri, tetapi Lin Tian masih utuh, dan dapat berjalan ke 38 pemimpin istana selangkah demi selangkah. Wanita misterius itu terkejut, dia memerintahkan pemimpin istana ke 38, cepat, bunuh dia. Setelah mendengar perintah itu, pemimpin istana dengan panik mencetak sidik jari yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Lin Tian dipukuli puluhan kali, tetapi tetap tidak terjadi apa-apa. Mengapa kamu masih baik-baik saja? Wanita misterius itu sedang terburu-buru. Tetapi Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan terus berjalan ke 38. Wanita misterius itu tidak mau terus memanggil beberapa penguasa istana depan satu persatu. Apa yang 37, 36, dan satu persatu, jalan abadi, dari lebih dari 200.000 menjadi lebih dari 300.000, telah meningkat sepanjang waktu. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian mengeluarkan penanya dan menaruhnya di dalam gambar. Kemudian, ia menangkap roh dari 38 generasi kepala istana dan menariknya ke dirinya sendiri. Kepala biara bertanya-tanya, apa yang akan dia lakukan? Tianwan tidak mengerti. Aku tidak tahu. Pada saat ini, Lin Tian memasuki jiwa abadi kepala istana dengan segel jiwa, dan kemudian mencuri ingatannya. Dari ingatannya, Lin Tian mengetahui bahwa kepala istana saat ini bernama Bing Ne. Karena kepala istana mengambilnya di dalam es batu, dan ketika ia akan bekerja di luar, ia bertemu dengannya, dan melihat bahwa ia selamat di dalam es, jadi ia pikir ia sangat menarik, dan menganggapnya sebagai murid, dan secara pribadi memanggilnya dengan nama, Bing Ne. Bisakah bayi hidup di dalam es? Ada apa? Lin Tian terkejut, tetapi semua orang tidak tahu apa yang sedang digumamkan Lin Tian. Namun, para kepala istana itu terus menyerang Lin Tian atas perintah wanita misterius itu, dan Lin Tian tidak menganggapnya serius. Mereka melakukan cara yang sama satu persatu dan berencana untuk mengambil kepala istana lainnya. Siapa yang tahu bahwa dinding es besar di belakang terbuka, dan para penguasa istana satu persatu berubah menjadi cahaya putih dan bergegas masuk ke dalamnya, lalu menghilang. Bahkan penguasa gadis es, roh dari 38 generasi penguasa istana, menghilang, dan tubuhnya menghilang. Kepala biara dan Tianwan bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Adapun Lin Tian, dia menatap dinding dan bertanya, siapa kamu dan mengapa kamu bisa mengendalikan para penguasa istana ini? Wah, mengapa aku harus memberitahumu? Wanita misterius itu bersenandung. Adapun Lin Tianleng, dia berkata, kalau begitu berikan aku pemimpin istana saat ini, dan aku tidak akan mengejarmu. Di sinikah kau bermimpi? Tidakkah kau memberikannya padaku dan aku akan segera pergi? Lin Tian sudah tahu apa yang diinginkannya, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Namun wanita misterius itu berkata, 40, yang terakhir, aku bisa menyelesaikan tugasku. Kau pikir, aku akan membiarkanmu menghancurkannya? 40, apa? Aku di istana bulan. Aku ingin melatih 40 penguasa istana. Setelah selesai, aku bisa pergi. Wanita misterius itu menjadi bersemangat, dan Lin Tian mengerutkan kening. Siapa kau? Aku bilang, aku tidak akan memberitahumu. Pihak lain bersenandung, tetapi Lin Tian berkata dengan tergesa-gesa, apa yang ingin kau lakukan dengan 40 tulang punggung istana? Mengapa aku harus memberitahumu? Jika tidak, aku harus datang kepadamu. Lin Tian selesai, berlari cepat, bergegas ke dinding kabut, menghilang di sana. Kepala biara tergagap, apakah kalian semua sudah pergi? Sangat menakutkan. Kata Tianwan, aku tidak pernah berpikir bahwa muridku bisa mengendalikan semua penguasa istana. Kepala biara itu tertekan, dan Tianwan bahkan lebih bingung. Aku berkata, di mana kau mendapatkan murid itu? Dia milik istana bulan. Dia luar biasa dan selalu menarik perhatianku. Jadi aku mengambilnya sebagai murid dan memintanya untuk melakukan banyak hal. Aku hanya tidak menyangka bahwa aku adalah bidak caturnya. Tianwan tersenyum pahit. Aku tidak menyangka kau akan mengalami hari seperti itu. Diam,
kepala biara itu bangkit dengan tertekan dan berbalik dengan cepat. Dia tidak ingin tinggal di sini, dan Tianwan tidak berani tinggal. Dia buru-buru mengikutinya. Bab 2134 Lin Tian telah tiba di tempat yang putih, dan wanita misterius itu tampaknya telah menghilang. Kebingungan mengganggu jiwa, dan mustahil untuk mengetahui di mana dia berada. Lin Tianing pulih, dan kemudian melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya satu persatu, mencari mereka ke arah yang berbeda. Dengan cara ini, di bawah perpecahan bayangan yang tak terbatas, keempat tempat itu segera menjadi Lin Tian, atau bahkan satu dalam beberapa langkah. Ini membuat wanita misterius dalam kegelapan itu memarahi, jika kamu membiarkannya mendekat, kamu akan menemukan rahasianya dalam kegelapan. Memikirkan hal ini, wanita misterius itu menatap koma kepala istana saat ini dengan cara yang tertekan. Sepertinya kamu hanya bisa memberinya terlebih dahulu. Jadi wanita misterius itu menarik pemimpin istana saat ini, dan kemudian melompat, dan mulai terbang keluar, dan beberapa hantu segera menemukan jejak wanita misterius itu, dan mengejarnya. Lin Tian menemuinya di pintu. Wanita misterius itu bergegas keluar dari makam, menatap Lin Tian, dan mendukung pemimpin istana saat ini dengan kekuatan. Jika kamu tidak ingin dia mati, kamu harus pergi. Jika kau berani menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu. Namun wanita misterius itu bertanya-tanya, "Nak, mengapa kau ingin terlibat?" "Aku hanya penasaran, berat, nak, kusarankan kau, jangan terlalu penasaran." Wanita misterius itu mengancam lagi, dan Lin Tianleng berkata, "Kalau begitu kau harus memuaskan rasa penasaranku." "Rasa penasaran? Tidak, jika kau punya kemampuan, kau bisa mengejarnya." Setelah itu, wanita misterius itu melarikan diri bersama pemimpin istana. Lin Tian segera mengejarnya, tetapi si Tai He Tianwan ketakutan. Terutama ketika pemimpin istana dilemparkan ke arah mereka, mereka menjadi bingung. Setelah Lin Tian keluar, dia buru-buru pergi untuk memeriksa untuk memastikan bahwa dia hanya dalam keadaan koma dan bertanya, bagaimana dengan wanita itu? Hilang, kepala biara itu malu, dan Tianwan mengangguk, ya, ke daerah itu, dalam sekejap mata, sudah hilang. Mendengar ini, Lin Tian mengerutkan kening, wanita ini, ada apa? Kepala biara dan Tianwan juga ingin tahu tentang masalah ini. Lin Tian hanya bisa membangunkan Bing Ne dan menatapnya. Apakah kamu baik-baik saja? Bing Ne juga bersikap bermusuhan kepada Lin Tian, terutama ketika dia melihat dirinya terbaring di luar mausoleum. Bagaimana aku bisa ada di sini? Seorang wanita berpakaian merah, menangkapmu dan membuatmu pusing. Lin Tian menatap Bing Ne, tetapi Bing Ne tidak mempercayainya. Dia bahkan berkata, jangan membodohiku. Bagaimana orang-orang di Istana Bulan bisa menangkapku? Lin Tian tersenyum kecut. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada mereka berdua. Kepala biara dan Tianwan menjelaskan masalah itu satu persatu, dan mata gadis es itu membelalak ketika dia mendengar bahwa para penguasa istana telah terkendali. Belum, Lin Tian menertawakannya, dan gadis es itu menatapnya, kamu mengendalikanku, tentu saja aku tidak percaya padamu. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum dan berdiri dan berkata, percaya atau tidak, bagaimanapun, aku sudah tahu asal-usulmu. Asal-usulku? Gadis es itu curiga. Dan Lin Tian berkata, baiklah, aku tahu bagaimana asal-usulmu dari ingatan tuanmu, dan aku juga tahu nama aslimu. Tuanku, di mana dia? Ini mengingatkan Lin Tian. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap mausoleum dan berkata, sepertinya aku harus kembali untuk melihatnya. Pulang, kepala biara terkejut, dan Tianwan menatap Lin Tian dengan aneh, tidak perlu. Ada banyak rahasia di dalamnya, aku harus pergi. Lin Tian berkata dengan dingin. Tetapi si Tai He Tianwan tidak dapat berbicara, jadi dia hanya bisa menonton dalam diam. Lin Tian tidak ingin membiarkan Bing Ne melakukan kesalahan lagi, jadi dia menatapnya, sepertinya perlu untuk menganiaya kamu. Kemudian, Lin Tian membawa Bing Ne ini ke ruang buku hantu, agar dia tidak dalam bahaya lagi, tetapi si Tai He Tianwan saling memandang. Lin Tian melirik mereka, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan, lagi pula itu tidak berguna. Ketika keduanya mendengar ini, mereka segera pergi. Lin Tian tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan memasuki mausoleum lagi. Wanita misterius dalam kegelapan itu memarahi, sialan, mengapa anak laki-laki ini begitu gigih? Pada saat itu, Lin Tian datang ke mausoleum lagi, masuk ke dinding, melihat kabut putih di mana-mana, temukan penguasa istana. Saya melihat bayangan Lin Tian terus menyebar, dan mulai mencari-cari dengan gila. Wanita misterius itu muncul kembali dan menatap saluran udara bayangan ajaib. Nak, aku telah memberimu orang. Mengapa kamu tidak menepati janjimu? Aku tahu kamu punya rahasia di sini. Lin Tian tersenyum jahat, dan wanita misterius itu marah. Kamu. Apa? Aku takut aku akan menemukan rahasianya. Jadi aku kembali,
Lin Tian menertawakan wanita misterius itu, dan wanita misterius itu berkata, "Nak, aku sudah memberikan semua orang kepadamu. Kamu harus menepati janjimu dan pergi dari sini." Lucu, kamu tidak berpikir begitu ketika aku pertama kali memintamu untuk memberikannya kepadaku dan berbicara denganmu. Awalnya, wanita misterius itu tidak ingin memberikan Lin Tian pemimpin istana apapun, tetapi saat ini, untuk menjaga rahasianya, dia hanya menyerahkan gadis es itu kepada Lin Tian, tetapi dia tidak menyangka Lin Tian akan menyusulnya. "Apa, maaf," Lin Tian tersenyum ketika dia melihat bahwa pihak lain linglung, dan wanita misterius itu berkata dengan muram, "Nak, aku katakan kepadamu, aku tidak akan takut padamu. Aku tidak peduli jika kamu takut padaku, tetapi yang bisa kukatakan kepadamu adalah bahwa para penguasa istana itu, aku harus mencari tahu, dan rahasiamu, aku harus menggali, kecuali kamu dapat memberitahuku sendiri." Lin Tian tertawa. Wanita misterius itu berkata, "Kamu bermimpi." Setelah selesai berbicara, sisi lain berubah menjadi lampu merah dan menghilang, dan Lin Tian mencibir, "Mau aku menyerah, mimpi." Bayangan Lin Tian terus menyebar hingga bayangan itu berhenti di kaki sebuah gunung, di mana terdapat pilar batu besar dengan napas 38 penguasa istana. Lin Tian begitu gembira hingga ia bergegas ke sana lalu menatap gunung itu dan berkata sambil tersenyum, "Seharusnya di sini." Namun, gunung itu sangat curam sehingga tidak dapat didaki sama sekali, dan memiliki daya ikat yang besar dan tidak dapat melompat. Lin Tian harus menggunakan lompatan ruang untuk mulai melompat ke sana. Sekitar beberapa saat, Lin Tian sampai di puncak. Saat itu, di bawah pilar batu besar, ada sebuah pintu, dan Lin Tian masuk. 38 penguasa istana duduk di 38 posisi, dan 2 di antaranya kosong. Lin Tianhu berjalan masuk dengan ragu, dan menatap para penguasa istana. Ia melihat bahwa masing-masing dari mereka menatap altar yang sama di tengah. Upacara macam apa ini? Lin Tianhu curiga, dan suara wanita misterius itu terdengar lagi. "Wah, kamu hebat sekali. Aku di sini. Haruskah aku menjelaskan alasannya?" Lin Tian tersenyum di atas kepalanya. Lalu wanita misterius itu muncul lagi, menatap Lin Tian dan berkata, "Mengapa aku memberitahumu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengambil tuan istana ini satu persatu. Lalu kamu tidak akan bisa mengendalikan mereka." Lin Tian tertawa. Bab 2135 wanita misterius itu tiba-tiba tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Lin Tian tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu tertawakan?" "Aku menertawakan ketidaktahuanmu." Ketidaktahuan? Lin Tian tidak mengerti maksud pihak lain, dan wanita misterius itu tersenyum dan berkata, 38 orang ini ada di tempat, yang dapat memberiku kekuatan tak terbatas. Awalnya, aku akan menunggu 40 orang untuk menggunakannya bersama-sama, tetapi kamu memaksaku untuk menggunakannya terlebih dahulu. Jadi aku akan membuang-buang kekuatan ribuan tahun dan membersihkanmu. Kamu tertawa ketika kamu membuang-buang ribuan tahun. Aku tertawa, kamu sekarat. Setelah wanita misterius itu selesai berbicara, kekuatan 38 penguasa istana mulai menyerbu wanita misterius itu. Wanita misterius itu memiliki cahaya merah yang kuat, dan kemudian Lin Tian ditangkap di udara dengan satu tangan, seperti seekor elang yang menangkap seekor ayam. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Tubuh emas Lin Tian berderak, mulai retak dengan gila, dan akhirnya hanya 1/10. Tidak mati seperti itu, wanita misterius ini mengalami beberapa kecelakaan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Inikah kekuatan dari 38 orang yang telah kau kumpulkan?" "Tidak mungkin, Nak, kau hanyalah seorang raja peri. Mengapa kau begitu kuat?" Wanita misterius itu menjadi marah, jadi dia terus meningkatkan kekuatannya, dan Lin Tian terus saling merangsang, berharap pihak lain dapat menghancurkan tubuh emasnya sepenuhnya, dan membiarkannya menyerang Raja Peri. Karena penghalang terakhir dari Raja Abadi adalah tubuh emasnya yang semuanya hancur, tetapi sekarang hanya tersisa 1/10, jadi Lin Tian sangat bersemangat. Wanita misterius itu tidak tahu, dia masih dengan panik meningkatkan kekuatannya, dia bahkan ingin mencabik-cabik Lin Tian, tetapi Lin Tian baik-baik saja, dan dia berkata, "Kau, apakah itu kekuatannya?" "Nak, aku akan membuatmu menyesal." Setelah itu, wanita misterius itu terus menggunakan kekuatan dari 38 orang ini, dan Lin Tian menemukan bahwa kekuatan dari 38 orang ini mulai melemah, seperti terkuras, dan bahkan beberapa orang mulai menua. Tetapi sekarang wanita misterius itu telah membunuh Hong Yan, tidak peduli bagaimana orang-orang ini, mereka terus menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang Lin Tian. Tubuh emas Lin Tian terus retak, dari 1/10 menjadi 1/20, lalu 1/30, dan akhirnya, ketika hanya 1/50, 38 orang itu tiba-tiba kehilangan kekuatan mereka dan tertidur. Wanita misterius itu membeku, "Tidak, kekuatanku.
Sepertinya kamu terlalu memaksakan diri. Lin Tian melihat orang-orang ini tanpa daya, dan wanita misterius itu melotot ke arah Lin Tian. Wah, ini semua karena kamu. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memberitahuku? Aku akan melawanmu. Ketika wanita misterius itu selesai berbicara, 38 orang itu terbakar. Masing-masing adalah beberapa ratus ribu orang abadi, dan lebih dari 30, kekuatan dahsyat itu menyatu bersama, ledakan. Seluruh makam, bahkan seluruh istana bulan, terhempas ke udara, dan bintang Raja Bulan berguncang, dan orang-orang penasaran tentang apa yang terjadi. Siapa yang tahu bahwa orang-orang hanya melihat langit berubah menjadi merah darah di mana-mana, dan kemudian ada batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan liar di mana-mana. Orang-orang di tanah bintang Raja Bulan menghindar satu demi satu, dan baru setengah jam kemudian langit kembali tenang, dan wanita bercadar dari keluarga Wen berkata dengan muram, "Ada apa?" Leluhur Ning juga tidak mengerti, siapa yang tahu. Gadis pelayan itu lebih curiga, langit bertiup. Pada saat ini, Lin Tian muncul, dan tidak ada tubuh emas dan darah di sekujur tubuhnya. Lihat, Nona, gadis pelayan itu terkejut, tetapi leluhur Ning dan wanita bertopeng itu bergegas mendekat. Lin Tian hanya berkata, "Saya ingin menutupnya." Kemudian Lin Tian memejamkan mata dan membatu tubuhnya, ketiganya saling memandang. Apa yang terjadi? Wanita bertopeng itu tidak berani mengatur saluran. Tetapi leluhur Ning melihat keempat bekas luka di tubuh Lin Tian. Apakah kamu bertarung dengan orang lain? Gadis pelayan itu tergagap, siapa yang bisa menghancurkan tubuh emasnya? Ketika ketiga orang itu penasaran, awan di atas kepala Lin Tian berubah warna, dan angin bertiup kencang. Dia akan menyerang Raja Peri. Leluhur Ning terkejut, dan wanita bertopeng itu melihat sekeliling dan berkata, "Saya melihat seseorang menyerang Raja Peri untuk pertama kalinya, dan saya akan melakukan gerakan besar seperti itu." Gadis pelayan itu bahkan lebih penasaran dan bertanya, "Nona, kekuatan ini terlalu kuat." Tidak juga, wanita bertopeng itu juga tidak berani mengatur saluran. Pada saat ini, ada semakin banyak awan di atas kepala Lin Tian, dan awan secara bertahap terbentuk. Apa ini? Gadis pelayan itu tidak mengerti dan bertanya, sementara wanita bertopeng itu ragu-ragu, itu seharusnya tahta abadi bersatu. Leluhur Ning menarik napas dalam-dalam, hanya ketika dia menyerang Raja Abadi. Apakah dia mengumpulkan tahta abadi? Ini mengerikan. Wanita bertopeng itu juga tidak menyangka bahwa, karena orang-orang biasa adalah beberapa bintang Raja Abadi, mereka dapat mengumpulkan Raja Abadi. Bagaimanapun, dibutuhkan banyak kekuatan untuk melawan Raja Abadi, dan juga dibutuhkan banyak kekuatan untuk melawan Raja Abadi, jadi sulit untuk mencapai dua perawatan komprehensif. Tetapi saat ini, Lin Tian benar-benar menantang kemustahilan. Yang terpenting, mereka tidak tahu berapa banyak bintang yang dipadatkan oleh konstelasi makhluk surgawi di Lin Tian, karena konstelasi makhluk surgawi orang biasa akan memancarkan beberapa lapisan cahaya, yang mewakili beberapa bintang, tetapi Lin Tian tidak memiliki satu lapisan pun, seperti awan di sana. Tidak hanya itu, tubuh Lin Tianhua sedikit berubah dan akhirnya pulih, tetapi itu terjadi sebulan kemudian. Ketika Lin Tian membuka matanya, lukanya sudah sembuh, dan konstelasi Cepes juga berkumpul, dan kultivasinya adalah bintang Cepes. Ketiga orang itu penasaran untuk menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian melihat tubuhnya, bab Raja Peri, yang merupakan bab baru reinkarnasi dan membunuh surga, dan konten ini terutama menceritakan tentang kultivasi Raja Peri. Saat ini, konstelasi makhluk surgawi di hutan adalah tingkat pertama, itu tidak sama dengan orang biasa, berapa banyak konstelasi makhluk surgawi. Apa perbedaan antara tahap tahta abadi ini? Lin Tian melihatnya dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa dia dapat mengubah keadaan sistem emas apapun. Hal ini mengejutkan Lin Tian, karena orang biasa hanya memiliki satu bentuk di bawah 3 bintang, 2 bentuk di bawah 6 bintang, 3 bentuk di bawah 9 bintang, dan 9 bintang terkuat, hanya 4 bentuk yang dapat berubah. Namun, bentuk sistem emas apapun dapat diubah sekarang, yang berarti bahwa mantra sistem emas apapun dapat memperoleh berkat kekuatan. Tidak hanya itu, yang kedua adalah kayu, yang ketiga adalah air, yang keempat adalah api, dan yang kelima adalah tanah. 5 perubahan pertama adalah perubahan tak terlihat dalam bentuk emas, kayu, air, api, dan tanah. Selain itu, semakin tinggi tingkat berkat, semakin besar kekuatannya, dan tingkat berkat pertama adalah 10 kali lipat, jadi Lin Tian mengendalikan tahta abadi, hanya untuk melihat awan putih berubah menjadi cahaya keemasan, dan hati Lin Tian membaca gerakan, berubah menjadi pedang emas. Raja sistem emas, berapa banyak bintang? Gadis pelayan itu tidak bisa mengerti, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Ning Laosu juga bingung. Adapun wanita bertopeng, dia bahkan ingin melihat Lin Tian.
Lin Tian berkata, tidak ada bintang? Apa, tidak ada bintang? Ketiga orang itu saling tertarik, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa, ada pertanyaan? Leluhur Ning merasa malu dan berkata, tidak ada bintang, itu berarti tidak ada peningkatan kekuatan. Kalau begitu, tahta abadi semacam ini hanyalah sampah di antara sampah, yang tidak berguna di mata. Bab 2136 gadis pelayan itu juga ikut bicara dan berkata, ku dengar tidak ada tahta abadi bintang, tetapi itu juga memengaruhi kultivasi, benarkah? Wanita bertopeng itu tidak tega untuk melawan, tetapi mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apa yang terjadi di langit sebelumnya? Mengapa bumi berguncang, dan banyak batu besar jatuh ke udara? Lin Tian bangkit dan tersenyum pada mereka, katakan saja, mungkin kalian tidak percaya. Ketiga orang itu penasaran untuk melihat Lin Tian, dan Lin Tian mengatakan apa yang terjadi di langit satu per satu. Setelah mendengar ini, mereka terkejut satu per satu, mereka pikir itu luar biasa. Leluhur Ning juga bingung, ini, bukankah itu luar biasa? Lin Tian tersenyum pada mereka. Gadis pelayan itu berkata dengan mata terbelalak, surgaku, istana bulan, ada di sana. Wanita bertopeng itu juga tidak berpikir, tidak heran kita tidak dapat menemukannya, itu ada di langit. Leluhur Ning penasaran dan bertanya, bagaimana keadaan orang-orang ini sekarang? Gadis pelayan dan wanita bertopeng juga ingin tahu, jadi mereka menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak tahu, jadi mereka hanya bisa melihat ke atas, aku akan naik dan melihat. Setelah itu, Lin Tian sekali lagi menggunakan lompatan ruang untuk terbang ke udara, tetapi dia sudah menjadi reruntuhan di mana-mana, dan tidak ada seorang pun yang hidup, seperti dia menghilang dari langit. Semuanya hilang, Lin Tian ragu, dan kemudian pergi ke mausoleum, yang bahkan lebih kosong. Tetapi Lin Tian dapat memastikan bahwa wanita misterius itu tidak mati, hanya tidak tahu kemana dia akhirnya pergi. Jadi Lin Tian mulai mencuri ruang, mulai melihat-lihat di sekitar sini, dan akhirnya melihat dua kelompok jiwa abadi di celah. Kedua kelompok jiwa abadi ini tidak dimiliki oleh orang lain, tetapi oleh Tuan Tai He Tianwan. Saat ini, dua jiwa abadi terikat oleh celah ruang, yang membuat mereka tidak dapat pergi. Mereka hanya bisa saling bertarung dan saling memarahi sampai Lin Tian menemukan mereka dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Kamu, kedua orang itu terkejut, terutama Tianwan yang terkejut dan berkata, bukankah kamu sudah mati? Aku mati? Apakah menurutmu itu mungkin? Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan kepala biara melihat dan berkata, kamu adalah raja para peri. Lin Tian tersenyum, terima kasih atas muridmu. Kepala biara merasa malu dan berkata, kamu, jangan bercanda. Tianwan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi, mengapa hari itu begitu kuat? Lin Tian menceritakan kisah 38 penguasa istana, dan keduanya terkejut. Lin Tian menatap mereka dan bertanya, bagaimana denganmu, apa yang terjadi kemudian? Tianwan berkata dengan muram, hari itu, sebuah kekuatan langsung menggulung seluruh tempat duduk istana bulan, tubuh kami hancur di tempat itu, dan ada banyak retakan ruang di mana-mana, kami pasti akan tinggal di sini, sementara yang lain, yang diperkirakan lebih buruk, langsung tersedot oleh retakan ruang yang besar. Semuanya diambil, Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi keduanya tidak tahu dengan baik, hanya saja mereka bingung saat itu. Lin Tian harus menyerah, dan kemudian bertanya, apakah kamu melihat wanita itu lagi? Dua orang menggelengkan kepala, dan Lin Tian tidak punya pilihan selain berkata, lupakan saja, kamu keluar dulu. Lin Tian selesai dan mengeluarkan mereka, dan Wan berkata dengan gembira hari itu, ini sangat bagus. Kepala biara terkejut, apakah kamu merasakannya? Tianwan bertanya-tanya, apa rasanya? Lin Tian juga penasaran, ada apa? Kepala biara ragu, aku merasakan suara dalam pikiranku memanggil dan menarikku. Tianwan ragu, lalu berdiri di sana dan berkata, aku juga. Lin Tian lalu mengapa kedua orang ini memiliki suara, jadi dia pergi untuk merasakannya, tetapi tidak ada apa-apa, dan hari itu pil itu berkata, apakah itu suara? Tidak, kepala biara terkejut, dan Lin Tian bertanya, suara apa itu? Kepala biara dengan cepat menjelaskan, ada rahasia di istana bulan kita. Katakan, begitu tubuh seseorang mati dan hanya jiwa abadi yang tersisa, dia akan ditarik oleh suatu kekuatan dan kemudian menemukan organisasi. Kepala biara menjelaskan, dan Tianwan berkata, ya, tetapi kita tidak tahu di mana jiwa abadi akan ditarik. Bisakah kamu merasakan kekuatan itu sekarang? Kepala biara mengangguk, ya, tetapi tidak di istana bulan ini. Tianwan juga berkata, di tanah di utara. Lin Tian ragu, ke utara, apakah itu distrik utara Yue Wangxing? Setelah menganggukkan kepala, Lin Tian harus mendapatkan dua buku hantu ini terlebih dahulu, dan kemudian bertanya,
kekuatan apa yang tersembunyi di distrik utara? Jadi Lin Tian turun dari sini dan menemukan Ning Laozu dan mereka semua ingin tahu apa yang sedang terjadi. Lin Tian menjelaskan, itu telah ditinggalkan, tetapi jika Anda pergi ke bagian utara daratan, Anda harus menemukan kekuatan lain dari Istana Bulan. Kekuatan lain? 3 orang saling memandang, tetapi Lin Tian berkata, selamat tinggal. Setelah itu, Lin Tian pergi ke utara. Gadis pelayan itu menatap wanita bertopeng itu, Nona, lalu kita pergi. Wanita bertopeng secara alami ingin mengerti, dan Ning Laozu juga harus mengejar, tidak berani tinggal. Apakah kalian semua akan ikut? Tanya Lin Tianbian sambil berjalan. Wanita bertopeng itu berkata dengan sederhana, aku mengikuti kalian untuk mempelajari lebih lanjut tentang Istana Bulan, dan sekarang terbukti bahwa aku benar, kalau tidak, aku tidak akan mengetahui begitu banyak rahasia Istana Bulan. Leluhur Ning juga membuat alasan dan berkata, aku juga ingin tahu. Lin Tian tidak bisa menahan senyum. Ikuti aku, itu akan sangat berbahaya, kamu bisa bersiap secara psikologis. Ketiganya terbiasa dengan hal yang sama, terutama gadis pelayan itu berkata, ngomong-ngomong, Tuan Muda Lin sangat kuat, bahkan jika orang jahat itu kuat, kami tidak takut. Leluhur Ning mengangguk, ya, gadis, kamu terlalu banyak bicara. Meskipun wanita bertopeng itu tidak mengatakannya, dia mendukung tindakan Lin Tian. Lin Tian harus bertanya, bagaimana distrik utara ini ada di antara 5 wilayah? Leluhur Ning ragu-ragu, sebenarnya, wilayah utara adalah daerah terpencil, hanya sedikit orang yang pernah ke sana. Wanita bertopeng itu juga berkata, ya, ada daerah es dan salju antara wilayah tengah dan wilayah utara, dan tidak ada yang bisa melewati daerah itu. Jadi apa wilayah utara itu? Tidak ada yang tahu. Tetapi ada rumor. Oh, rumor, wanita bertopeng itu mengangguk. Konon katanya distrik utara adalah tempat terpencil tanpa kota. Leluhur Ning juga mengangguk. Ya, keluarga Ning kami telah mengumpulkan informasi yang sama selama bertahun-tahun, jadi agak sulit untuk pergi ke distrik utara. Lin Tian bertanya-tanya, seberapa aneh distrik utara? Anda tidak pernah berpikir untuk mengirim seseorang untuk memahaminya, atau tidak ada seorang pun di daratan yang ingin melihatnya? Mereka bertiga merasa malu sekaligus, terutama leluhur Ning berkata, bagaimanapun, hidup itu penting. Wanita bertopeng itu mengangguk. Ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi setiap orang untuk pergi ke tempat yang tidak dikenal dan tempat yang mengerikan. Gadis pelayan itu berkata, yang terpenting adalah tidak ada seorang pun yang berhasil, jadi tidak ada gunanya pergi. Bab 2137 melihat ketiga orang itu mengatakan tempat ini sangat berbahaya. Lin Tian berkata, aku hanya tahu saat aku pergi melihatnya. Namun, gadis pelayan itu tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi bisakah kamu menahan serangan orang kuat tanpa tubuh emas? Pertanyaan ini tiba-tiba membuat wanita bertopeng dan leluhur Ning penasaran. Sebelumnya, Lin Tian bisa memiliki pertahanan yang kuat di zaman keemasan. Namun, sekarang, tubuh emas Lin Tian telah menghilang sepenuhnya, seolah-olah telah menghilang. Terhadap masalah ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, meskipun aku tidak memiliki tubuh emas, aku telah meningkatkan prestasi dan kekuatan reaksiku, tidak mudah bagi orang lain untuk menyakitiku. Itu berarti, jika kamu terluka, kamu mungkin mati. Gadis pelayan itu tiba-tiba merasa bahwa Lin Tian telah menjadi rapuh. Leluhur Ning berkata kepada gadis pelayan itu, kamu sangat kuat, pasti ada cara lain. Gadis pelayan itu mengeluarkan suara, dan wanita bertopeng itu hanya menatap Lin Tian tanpa berbicara. Tetapi Lin Tian hanya menatap ketiga orang itu sambil tersenyum, pergilah. Ketiganya harus mengikuti dalam diam, tetapi tidak lama setelah orang-orang ini pergi, beberapa orang dapat terlihat di mana-mana di gunung setengah jalan, dan orang-orang ini tidak memiliki mata, seperti mayat berjalan. Ada apa? Gadis pelayan itu ketakutan, dan wanita bertopeng itu melihat sekeliling dengan curiga, dan mendapati bahwa semua orang penasaran, mereka tampaknya kehilangan diri mereka sendiri. Leluhur Ning berkata dengan aneh, apakah sama seperti sebelumnya? Gadis pelayan itu ragu, sangat mirip, tetapi mereka tidak sombong seperti ini, dan Anda memiliki tujuan, dan Anda akan menemukan anggur untuk diminum. Setelah mendengar ini, leluhur Ning bertanya-tanya, ada apa dengan orang-orang ini? Lin Tian melepaskan Raja Hantu, dan Raja Hantu itu bergegas keluar, melewati seseorang, dan kemudian Lin Tian membiarkan orang yang dikendalikan itu datang. Saya melihat bahwa orang yang datang adalah mayat berjalan, tidak dapat berbicara, hanya linglung. Lin Tian mengarahkan tangannya ke dahi pria ini, menembus segel jiwa, mencuri ingatan, dan menunjukkan ekspresi curiga. Gadis pelayan itu berkata dengan cemas, bagaimana? Leluhur Ning juga penasaran untuk melihat Lin Tian. Tuan, apakah ada yang salah?
Wanita bertopeng itu juga menatap Lin Tian dengan curiga, dan Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, 1 bulan yang lalu, setelah langit meledak di mana-mana, ketika banyak batu diledakkan, beberapa gas beracun dipancarkan, dan mereka seperti ini setelah gas beracun menembus ke dalam tubuh mereka. Apa? Gas beracun? Mengapa kita tidak bertemu? Gadis pelayan itu terkejut, dan leluhur Ning bingung. Adapun wanita bertopeng itu, Lin Tian bingung. Sampai wanita bertopeng itu berkata, mungkin tidak ada gas beracun di batu yang jatuh dari daerah itu. Ini sedikit meyakinkan, tetapi Lin Tian berkata, sekarang Raja Bintang Bulan, diperkirakan orang-orang seperti ini ada di mana-mana. Ketika gadis pelayan mendengar ini, dia langsung terkejut. Nona, kami Wenjia, Tuan dan mereka. Wanita bertopeng itu menjelaskan, setelah batu-batu besar berjatuhan di mana-mana hari itu, kami Wenjia dan ayahku memulai susunan dan kemudian memasuki ruang rahasia, yang seharusnya tidak banyak berpengaruh. Lebih baik memastikannya. Gadis pelayan itu khawatir, dan wanita bertopeng engseng mulai menjelajah, sampai beberapa saat kemudian, wanita bertopeng itu mendapat kabar. Bagaimana kabarmu, Nona? Gadis pelayannya khawatir, dan wanita bertopeng itu kembali ke jalan ramalan. Mereka semua memasuki ruang bawah tanah, jadi tidak apa-apa. Itu bagus. Gadis pelayan itu menghela napas lega, tetapi wanita bertopeng itu melanjutkan. Tetapi sekarang ada orang-orang seperti itu di mana-mana. Kami orang Wenjia tidak berani keluar dengan tidak teratur dan hanya bisa tinggal di bawah tanah. Di mana-mana? Bukankah itu sudah sebulan penuh bintang raja terpengaruh? Gadis pelayan itu melotot, dan wanita bertopeng itu mengangguk. Mengenai ayah Ning, dia tidak bisa menahan diri untuk menghubungi keluarga Ning. Setelah dia yakin untuk melindunginya, dia menatap Lin Tian. Tuanku, kami keluarga Ning, tidak apa-apa. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian selesai, harus mengambil suasana hati untuk melanjutkan, dan dalam perjalanan, melihat banyak orang yang mirip. Tidak hanya itu, beberapa tempat juga mengeluarkan gas beracun, dan gas-gas ini, hitam dan hijau, dapat dikatakan aneh. Selain itu, ada gas beracun di beberapa tempat, dan rotan beracun, buah beracun dan sebagainya telah tumbuh. Jadi di sepanjang jalan, Ning Laosu dan 3 orangnya sangat berhati-hati. Mereka takut terkontaminasi oleh racun-racun ini. Tetapi Lin Tian tidak menganggapnya serius dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Dengan cara ini, sampai setengah bulan kemudian, mereka tiba di hutan salju. Ini adalah jalan menuju distrik utara. Gadis pelayan itu berseru saat melihat keajaiban hutan bersalju. Namun wanita bertopeng itu berseru, tidak ada orang yang diracuni di sini. Leluhur Ning juga mendesah, sepanjang jalan, Anda dapat bertemu orang-orang beracun di mana-mana, tetapi di sini, tetapi tidak di sana. Gadis pelayan itu mengerti apa yang harus dikatakan, memperkirakan di sini tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada seorang pun yang datang. Leluhur Ning dan Lin Tian mengangguk, tetapi Lin Tian memimpin di salju, 3 lainnya buru-buru mengikuti. Namun, ketiga pria itu berhati-hati, bagaimanapun, dikatakan bahwa ini adalah jalan menuju tempat yang mengerikan, jadi mereka tidak berani ceroboh sama sekali. Dengan cara ini, setelah berjalan lama, Lin Tian tiba-tiba berhenti, dan gadis pelayan itu ketakutan. Ada apa? Wanita bertopeng itu semakin penasaran, dan leluhur Ning khawatir. Tuan, apa yang terjadi? Di dekat sini, ada seseorang, kata Lin Tian. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada dari mereka yang melihatnya, yang membuat mereka tampak bingung. Apa, tidakkah kalian mengetahuinya? Lin Tian melihat ketiga orang ini, dan mereka tampak malu. Adapun Lin Tian, dia harus mengumpulkan sekelompok roh abadi dan bertarung di arah yang berbeda. Bang-bang, beberapa tempat di salju terkena, dan kemudian banyak teriakan datang, kemudian sekelompok orang memanjat keluar. Di salju, gadis pelayan itu terkejut, dan wanita bertopeng itu mengerutkan kening. Orang-orang ini dapat menyembunyikan napas mereka agar kedap air. Leluhur Ning juga aneh, dan berpakaian seperti binatang buas dengan kulit binatang. Gadis pelayan itu juga perlahan kembali ke pikirannya. Lihat, mereka semua adalah senjata yang terbuat dari batu. Bagaimana mereka bisa sama dengan orang-orang primitif? Hal ini menarik perhatian kedua leluhur Ning sampai pemimpin itu menunjuk Lin Tian dengan kapak batu dan berkata, "Beranikah kau menyerang kami? Aku hanya ingin kau keluar, serang kami, dan berani berdebat." Pria dengan kapak itu berkata dengan marah, dan Lin Tian tersenyum pahit, "Jika aku menyerangmu, aku pikir kalian semua akan mati." Siapa yang tahu orang-orang ini tertawa, beberapa orang juga berkata, "Nak, kamu adalah Raja Peri, atau Bintang, berani berbicara dengan bos kita seperti ini." Itu benar, Nak, apakah kamu tahu kekuatan bos kita? Tetapi gadis pelayan itu tidak bisa melihatnya lagi. Jika aku jadi kamu,
Aku akan melarikan diri dengan cepat. Jangan menungguku untuk melarikan diri, kamu gadis Bow. Ketika kita berusia 3 tahun, beraninya kamu menakut-nakuti kami, seorang pria di sisi yang berlawanan melotot. Orang lain juga menakut-nakuti gadis pelayan itu.